Bab 637 Pelakor. Mereka berdua berjongkok di lantai. Angel membantu Valentino memasang baterai, lalu menyerahkan remote kepada Valentino. Valentino terlihat bersemangat, dia mengendalikan mobil balap RC-nya mengelilingi seluruh ruangan. Pelan sedikit, jangan sampai menabrak dinding, nanti dindingnya rusak. Angel menggenggam tangan Valentino dan ikut bermain. Senangnya, Angel sangat baik. Valentino bermain dengan asyik sambil berteriak kegirangan. Suasana bahagia yang jarang ada memenuhi ruangan kecil ini. Beberapa hari selanjutnya, Angel memiliki banyak waktu luang. Terkadang Edgar akan memanggilnya untuk bertemu klien. Paling lama 2 jam dia sudah boleh pulang, sisa waktu yang ada akan diserahkan sepenuhnya kepada Angel sendiri. Terkadang, dalam sehari, Edgar tidak meminta Angel melakukan apapun. Jadi, Angel punya banyak waktu yang bisa digunakan untuk menemani Valentino. Kewaspadaan dalam hati Angel kepada Edgar secara perlahan semakin berkurang. Hari ini, Angel kembali menghadiri sebuah jamuan makan bersama Edgar. Setelah itu dia baru pulang ke rumah. Valentino, cuaca hari ini lumayan bagus. Aku bawa kamu jalan-jalan ya? Tanya Angel pada Valentino sambil tersenyum. Mau. Valentino terus menganggukkan kepala. Dia sudah kesal karena diam di rumah terus. Aku mau bawa mobil RC dan pergi bermain ke alun-alun. Valentino sangat sayang pada mobil RC ini, dia memeluk mobil mainan ini dengan erat. Oke, kita pergi main ke alun-alun. Angel tersenyum sembari menganggukkan kepala. Rumah ini memang terlalu kecil, mobil balap itu akan terus menabrak dinding setelah beberapa saat dimainkan. Angel sudah bertekad setelah dia mendapatkan gaji bulan depan, dia harus mengganti tempat tinggal dengan lingkungan yang lebih bagus. Dia sendiri tidak masalah, tetapi setiap hari Valentino selalu menjadi orang yang disalahkan karena tindakan cucu-cucu penghuni di sini. Angel sangat sedih melihatnya. Edgar memberinya gaji 30 juta, saat ini dia sudah mengambil 10 juta. Masih ada sisa 20 juta, seharusnya cukup untuk menyewa tempat lain. Melihat Angel dan Valentino berjalan keluar dari kompleks, beberapa orang yang tinggal di sana sedikit tidak senang. Akhir-akhir ini Angel terus menemani Valentino, mereka jadi tidak bisa menimpakan kesalahan pada Valentino. Setelah keluar, Valentino bagaikan kuda yang baru keluar dari kandang, dia berlarian dengan senang. Tino, pelan sedikit. Angel tidak bisa mengejarnya, dia hanya bisa berteriak memanggil Valentino. Angel, cepat! Aku mau main mobil-mobilan. Valentino memeluk mobil RC sambil berlari dengan kencang. Cikit! Tiba-tiba sebuah sedan merah lewat dengan kecepatan sangat kencang. Mobil ini mengerem mendadak lalu berhenti di depan Valentino. Bu! Valentino berhenti secara refleks, tetapi lututnya tetap menabrak kap mobil. Mata Angel melotot lebar, dia buru-buru berlari menghampiri Valentino. Tino, kamu tidak apa-apa? Tino! Angel memeriksa sekujur tubuh Valentino dari atas ke bawah. Dia baru lega setelah memastikan Valentino tidak terluka. Angel mengerutkan keningnya, dia melirik sedan merah itu sekilas, tapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa lalu bersiap membawa Valentino pergi. Berhenti! Pintu sedan merah itu didorong hingga terbuka oleh seseorang. Seorang wanita berumur 40 tahun lebih keluar dari balik sedan merah lalu berteriak pada Angel dan Valentino. Kemudian, pintu tempat duduk belakang sedan itu juga terbuka. Dari dalam sedan itu keluar 3 wanita lain yang berumur hampir 40 tahun. Setelah wanita berumur 40 tahun lebih itu melihat Angel, dia melihat ponselnya sekilas. Kemudian wanita ini mendengus dan berjalan ke arah Angel dan Valentino. 3 wanita di belakangnya juga ikut mendekat dengan senyum sinis. Wanita yang jalan di depan ini berbadan gemuk, memakai baju warna merah cerah dan seluruh badannya dihiasi perhiasan mewah. Dari penampilannya, bisa terlihat bahwa dia adalah orang dari kalangan mampu. Melihat 3 wanita ini berjalan mendekat dengan muka galak, Valentino mundur secara refleks dan berlindung di belakang Angel. Angel mengernyitkan alisnya, dia melindungi Valentino di belakang sembari berkata, kejadian barusan bukan salah kami, kalian yang mengemudi terlalu cepat. Tapi kami telah menabrak mobilmu, jadi aku bersedia meminta maaf. Nada bicara Angel tidak merendah juga tidak sombong, tetapi wanita berbaju merah itu seolah tidak mendengarnya. Kamu Angel Kusuma? Tanya wanita berbaju merah. Siapa kamu?
Angel merasa tegang, ternyata wanita ini tahu namanya. Namaku Aura Pranata. Wanita berbaju merah tersenyum sinis. Melihat keadaan Angel, 3 wanita di belakang langsung mengepung Angel dan Valentino. Aku tidak kenal. Angel menarik Valentino lalu mundur ke belakang. Hei, tidak apa, kamu akan segera mengenal siapa diriku. Begitu selesai bicara, Aura tiba-tiba mengangkat tangan dan menampar Angel. Plak! Tamparan nyaring ini secara telak mendarat di muka Angel. Angel termangu, dia sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi. Hatinya penuh amarah. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak boleh memukul Angel. Melihat hal ini, alih-alih takut, Valentino malah mendorong Aura. Minggir! Dasar idiot! Aura menampar lengan Valentino, tamparannya ini menyebabkan mobil RC Valentino jatuh. Plak! Mobil mainan itu jatuh ke tanah, satu rodanya terlepas. Valentino sangat sedih, dia segera jongkok untuk mengambil mainan itu. Brak! Krak! Namun, tangan Valentino masih belum mencapai mobil RC itu, Aura sudah maju dan menginjak mobil RC itu dengan kencang. Hak tajam dari sepatu Aura langsung membelah mobil RC itu menjadi 2. Mobilku, mobilku! Valentino menangis kencang ketika melihat kejadian ini. Dasar idiot, tarik dia! Maki Aura. Baik, Kak Aura. 3 orang wanita itu maju untuk menarik Valentino. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia! Aku tidak punya masalah dengan kalian, kenapa kalian bersikap seperti ini? Angel mendorong seorang wanita lalu melindungi Valentino di pelukannya. Kembalikan mobil RC-ku, mobil itu dibelikan Angel, kembalikan padaku. Valentino menangis kencang sambil kedua tangannya memegangi serpihan mobil RC. Dengan muka yang masih ada bekas tamparan, Angel mendongak dan menatap Aura dengan tatapan dingin. Kenapa? Kamu merasa aku salah pukul orang? Aku kasih tahu ya. Edgar Ongko itu suamiku. Coba kamu pikirkan lagi, apa aku salah sudah memukul kamu? Cibir Aura sambil menatap Angel. Mendengar itu, Angel terpana, ternyata Aura adalah istrinya Edgar. Jadi, istri bos boleh sembarangan memukul orang. Aku tidak peduli kamu siapa. Aku tidak berbuat salah, kenapa kamu memukulku? Tanya Angel dengan tegas. Masih tidak mau ngaku ya? Aura maju selangkah lalu menunjuk sambil memaki. Aku pikir kenapa Edgar jarang pulang akhir-akhir ini, ternyata dia digoda perempuan hina sepertimu. Kalau tidak menyuruh orang untuk mengikuti Edgar, aku tidak akan tahu keberadaanmu. Katakan, mau apa kamu keluar bersama suamiku setiap hari? Kamu sudah menggoda suamiku, apa salah aku memukulmu? Aura semakin marah, dia maju dan bersiap-siap menampar Angel lagi. Bab 638, Orang Gila. Angel mengelak dan berkata, aku tidak melakukannya. Direktur Edgar mempekerjakan aku menjadi asistennya, aku hanya pergi menemui klien dan makan siang bersamanya. Tidak usah menjelaskannya padaku. Aku hanya percaya pada apa yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Selesai berbicara, Aura menendang mobil RC yang sudah hancur berkeping-keping itu, lalu menjambak rambut Angel dan kembali menamparnya. Semuanya, kita telanjangi saja pelakor ini, biar dia merangkak pulang ke rumah dengan telanjang. Berani menjadi pelakor berarti sudah tidak punya malu, kita juga tidak perlu memberinya muka. Begitu Aura selesai bicara, 3 wanita lain langsung mengepung dan mengulurkan tangan untuk menarik baju Angel. Kalian tidak boleh memukul Angel, kalian jahat. Valentino tiba-tiba berdiri dan mendorong Aura dengan sekuat tenaga. Aduh! Karena tidak ada persiapan, Aura terjungkal ke tanah oleh dorongan Valentino. Kuat juga tenagamu, dasar idiot. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Aura sangat kesal, dia bangun lalu mengulurkan tangan untuk memukul tubuh Valentino. 3 wanita yang lain ikut-ikutan memukul dan menendang Valentino. Dipukuli seperti itu oleh 4 wanita, Valentino jongkok sambil menutupi kepalanya. Tino. Melihat ini, Angel merasa lebih sakit daripada dirinya yang dipukuli, air matanya mengalir deras bagai hujan. Dia berlari mendekat dan langsung menarik seorang wanita. Kemudian menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Valentino. Bu! Plak! Tenaga Aura dan beberapa wanita itu sangat kencang, mereka tidak peduli siapa yang ada di bawah dan hanya terus memukuli Angel.
Rasa sakit menjalar di tubuh Angel, tetapi dia tetap bertahan sambil melindungi tubuh Valentino. Entah sejak kapan di sekeliling mereka sudah berkumpul banyak orang, semuanya hanya menunjuk-nunjuk tetapi tidak ada yang datang untuk melerai. Aura dan beberapa wanita itu tidak hanya memukuli dan menendang Angel, mereka juga terus menjambak rambut Angel. Angel bersimbah air mata sambil melindungi Valentino dengan erat. "Ah! Jangan pukul dia!" Valentino tiba-tiba berteriak dengan marah dan berdiri. "Kalian semua pantas mati!" Begitu Valentino mengucapkan kata ini, matanya langsung memerah. Bagaikan iblis yang keluar dari neraka membuat orang yang melihatnya merasa gentar. Angel beserta Aura dan 3 temannya kaget melihat tampang Valentino. "Kalian semua pantas mati!" Seperti sudah gila, Valentino menjambak rambut Aura lalu menampar wanita itu dengan kencang. Plak! Satu tamparan itu mengenai muka gemuk Aura. Aura belum sempat berteriak, Valentino sudah menamparnya lagi hingga hidungnya berdarah tanpa henti. "Semuanya pantas mati!" Sepasang mata Valentino sangat merah, dia berteriak sambil mengayunkan tinjunya. Tinju ini langsung menghantam batang hidung Aura, akibatnya hidung Aura jadi patah. "Ah! Ah!" Aura terus berteriak, lubang hidungnya sontak menyemburkan darah. "Aku bunuh kamu!" Valentino mendorong Aura hingga jatuh, lalu memungut sebuah batu bata yang ada di pinggir. Valentino mengangkat batu bata itu tanpa ragu lalu dipukulnya ke kepala Aura. "Bu!" Pandangan Aura menjadi buram dan kepalanya berdarah karena hantaman bata itu. Angel dan 3 wanita yang dibawa Aura, serta belasan orang yang menonton di pinggir terkejut melihat situasi ini. Saat ini, Valentino tidak terlihat seperti idiot, tapi lebih seperti orang gila. Betul, dia adalah orang gila. Orang gila yang memiliki sepasang mata merah dan memukul orang tanpa pandang bulu. Terlihat Valentino menarik lengan kanan Aura sambil ditekan ke tanah, lalu Valentino menginjak lengan itu dengan kakinya. Tangan yang diinjak ini adalah tangan yang dipakai Aura untuk menampar Angel. "Aku bunuh kamu!" Valentino bergumam lagi lalu mengangkat batu bata di tangannya tinggi-tinggi, kemudian dipukulnya ke telapak tangan kanan Aura. Plak! Telapak tangan Aura sampai berubah bentuk karena tulangnya patah. "Au!" Suara lolongan Aura yang kesakitan terdengar hingga jauh. Sedangkan Valentino seperti sudah gila, dia mengangkat batu bata itu lalu dipukulnya lagi ke telapak tangan Aura. Plak! Plak! Satu demi satu suara pukulan batu bata yang kencang itu, seperti menusuk hati semua orang, membuat orang-orang yang melihat ketakutan. Tidak sampai 10 menit, telapak tangan Aura sudah hancur dan tidak berbentuk. Di tengah proses ini, Aura menjerit tanpa henti. Dia ingin melawan, tapi tidak bisa. Saat ini, Valentino bagaikan orang gila dengan tenaga tanpa batas. Dia lebih mirip seperti monster, kondisi ini membuat Aura tidak berani melawan. "Tolong! Tolong aku!" teriak Aura. 3 wanita lain barulah bereaksi, mereka segera mendekat untuk menarik Valentino. Valentino tiba-tiba berdiri dan berbalik badan dengan sangat cepat, dia lalu mengayunkan batu bata di tangannya. Bu! Bu! Batu bata itu mengenai kepala 2 wanita yang ada hingga kepala mereka berdarah. "Kalian semua pantas mati! Aku bunuh kalian!" Valentino menatap 3 wanita itu lekat-lekat sambil melangkah maju ke depan. Tino! Jangan pukul lagi, kalau diteruskan akan ada yang mati." Angel segera maju untuk menarik Valentino. Dengan sepasang mata yang memerah, Valentino berbalik, dia mengangkat batu bata di tangannya, siap untuk dipukulkan ke Angel. Sepasang mata merah itu dingin dan tak berperasaan, gerakan tangannya juga tidak ada keraguan sedikit pun. "Tino, aku Angel!" teriak Angel tanpa menghindar. "Osh!" Gerakan Valentino terhenti. Batu bata itu hanya berjarak 5 cm dari muka Angel. "Angel!" Valentino bergumam, batu bata di tangannya terlepas, warna merah di matanya juga perlahan memudar. Aura dan 3 temannya memanfaatkan kesempatan ini untuk bangun dan berlari ke sedan merah. "Orang gila! Dasar orang gila! Kalian tunggu saja! Setelah sembuh, aku akan menyiksa kalian sampai mati." Sambil memaki, Aura dengan cepat menyalakan mobil dan melesat ke rumah sakit. Tino!
Angel memeluk Valentino dengan erat, air mata kembali meluap dari matanya. Meski Valentino sudah menjadi seperti ini, dia masih tidak lupa untuk melindungi Angel. Melindungi Angel seperti sudah menjadi naluri Valentino, naluri ini terukir dalam-dalam di tulangnya. Bagaimana mungkin Angel tidak terharu, bagaimana Angel bisa mengendalikan perasaannya? Angel, Esti, jangan nangis. Warna merah di mata Valentino perlahan memudar, bahkan sudah menghilang tanpa jejak. Tangannya pelan-pelan menepuk punggung Angel. Melihat keadaan ini, ada juga orang-orang di sekitar yang menghela napas panjang. Seorang gadis yang sebatang kara, tapi masih harus menjaga adiknya yang bodoh, memang sangat kasihan. Jadi, orang-orang yang berkerumun juga tidak lagi menertawakan, semuanya diam-diam meninggalkan tempat itu. Angel memeluk Valentino dengan erat, seperti memeluk seluruh dunianya yang tidak berani dia lepaskan. Dalam hati Angel ada rasa sesal, ada rasa terharu, ada rasa kasihan pada Valentino, segala macam perasaan campur aduk. Setelah warna merah di mata Valentino menghilang sepenuhnya, dia kembali lagi seperti anak kecil, tangannya terus menepuk punggung Angel tanpa henti. Bab 639 tidak bisa kemana-mana. Setelah beberapa lama, Angel menghentikan tangisannya. Kedua tangannya bersandar di bahu Valentino, sambil menatap Valentino dengan sepasang matanya yang merah dan bengkak. Valentino mengelus muka Angel perlahan sembari bertanya. Angel sakit? Angel tidak sakit. Tidak sakit. Angel sangat senang, Tino sudah bisa melindungi Angel, kata Angel dengan serius. Kemudian Angel dan Valentino memungut serpihan mobil RC dan mengumpulkannya di satu tempat. Melihat mobil RC yang sudah diinjak sampai hancur, air mata Valentino pun mengalir deras. Namun, dia sangat pengertian, dia tidak menyalahkan Angel karena hal ini, itu sebabnya dia hanya menangis dengan kepala tertunduk. Ini adalah kado yang dibelikan Angel, mereka semuanya orang jahat. Gumam Valentino. Tino, nanti Angel belikan lagi untuk Tino, kita beli yang lebih banyak lagi. Angel segera membujuk Valentino. Namun, dalam hatinya muncul kecemasan yang mendalam. Tadinya Angel masih berpikir, setelah menjadi asisten Edge selama beberapa bulan dan uangnya sudah cukup, dia akan membawa Valentino untuk mencari tempat tinggal dengan lingkungan yang lebih bagus. Mungkin tidak perlu sampai beberapa bulan, 1 bulan juga sudah cukup. Dia juga harus mencari pekerjaan baru, asalkan ada sedikit uang di tangan untuk menyokong pengeluaran sehari-hari mereka, dia akan punya waktu untuk mencari kerja. Namun, setelah keributan yang dibuat Aura hari ini, pekerjaan ini sudah pasti tidak bisa dilanjutkan lagi. Hal yang paling ditakuti Angel adalah Aura memilih untuk melapor polisi. Kalau begitu, identitas dia dan Valentino akan terungkap. Namun dilihat dari penampilan Aura, sepertinya dia akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Tidak peduli cara apapun yang dipilih Aura, Angel tidak akan bisa menanggungnya. Jadi, untuk sementara ini lebih baik dia menghindari Aura saja. Tino, hari ini juga kita pindah. Angel berbicara sampai setengah lalu tiba-tiba berhenti. Perlu uang untuk berganti tempat tinggal. Tidak punya uang, maka tidak bisa kemana-mana. Dia ingin membawa Valentino untuk bersembunyi dari Aura, tapi kemampuan untuk bersembunyi saja tidak punya. Angel tidak punya cara lain. Dia hanya bisa membawa Valentino kembali ke tempat tinggal mereka, lalu menelpon dan meminta maaf pada Edgar. Ketika mereka berdua pulang, para penghuni yang ada di kompleks langsung terpana. Aduh, Angel, kenapa kamu? Kamu dipukuli orang ya? Tanya seorang wanita paruh-baya dengan kaget, sama sekali tidak terlihat ada kekhawatiran di mukanya. Beberapa orang di sekitar juga hanya sedikit kaget, mereka seperti sedang melihat sebuah lelucon. Tadi jatuh ketika di luar. Angel menarik Valentino sambil terus berjalan ke depan dengan muka tertunduk, dia menutupi sebelah mukanya yang ada bekas tamparan. Terjatuh bagaimana? Terjatuh sampai ada bekas tamparan? Kamu terjatuh ke pelukan orang ya? Ejek seseorang. Menurutku lebih baik kamu ikut Wendy mengerjakan itu, hanya perlu berbaring sudah bisa mendapatkan uang. Betul sekali. Wendy kenal banyak orang. Kalau dia mau melindungimu, tidak ada yang akan berani mengganggumu. Angel tidak berbicara, dia membawa Valentino masuk ke dalam rumah dengan cepat. Wendy yang mereka sebut-sebut adalah gadis dengan dandanan tebal yang sebelumnya pernah berpapasan dengan Angel di depan pintu. Nama lengkapnya adalah Wendy Suroso. Profesi dia adalah itu, seluruh kompleks ini sudah tahu.
Mungkin untuk menghindari masalah, makanya Wendy tinggal di kompleks ini. Dia merupakan tokoh besar di mata para penghuni kompleks. Biasanya ada beberapa pemuda yang rambutnya dicat berbagai warna mengendarai motor untuk menjemput dia. Angel membawa Valentino masuk ke dalam rumah dengan langkah besar, lalu mengunci pintu. Kemudian dengan senyum yang dipaksakan, dia mengambilkan mainan untuk Valentino. Setelah Valentino bermain sendiri, dia berbalik dan masuk ke kamar mandi. Biur. Setelah menyalakan keran air, tangan Angel menahan wastafel dengan kepala tertunduk. Ketika mengangkat kepalanya lagi, mukanya sudah bersimbah air mata. Angel selalu merasa dirinya orang yang sangat tabah dan jarang menangis. Namun, segala kejadian yang dia hadapi selama beberapa bulan ini, ditambah dengan 2 tamparan aura hari ini, membuat semua emosi yang ditekan di hati Angel akhirnya meledak. Dia tidak tahu sampai kapan hari-hari seperti ini akan berakhir, dia hanya merasa sangat lelah. Tapi, selelah apapun, aku tidak akan meninggalkan Valentino. Angel membiarkan air matanya mengalir deras, seberkas sinar ketegasan melintas di matanya. Semua hal bisa berubah, hanya hal ini saja yang tidak bisa berubah. Angel mencuci mukanya, kemudian mengambil ponsel, mencari nomor telepon Edgar, lalu bersiap menelpon. Bagaimanapun juga, tidak boleh membiarkan Aura melapor polisi. Sebelum Angel menekan tombol panggilan, Edgar sudah menelponnya terlebih dahulu. Angel tahu bahwa Edgar pasti menelpon untuk bertanya padanya. Benar saja, begitu Angel menerima telepon, suara Edgar yang rendah sudah terdengar di balik telepon. Angel, adikmu sudah memukul istriku. Angel terpana sejenak, dia tahu hal ini tidak dapat dihindari, dia hanya bisa menjawab. Angel menjelaskan kepada Edgar. Direktur Edgar, istrimu yang datang memukulku duluan, adikku tidak tega melihatku dipukul, itu sebabnya dia memukul istrimu. Tidak usah banyak bicara. Telapak tangan istriku patah, kepalanya mengalami trauma ringan. Coba katakan, bagaimana kamu akan membereskan masalah ini? Edgar menyela kata-kata Angel dengan marah. Kami bisa mengganti uang biar kami yang bayar biaya pengobatannya. Jawab Angel setelah terdiam sebentar. Kalian yang bayar? Biaya pengobatannya saja 116 juta, apa kalian mampu bayar? Aku kasih tahu kamu ya. Kalaupun aku memberimu gaji 3 bulan kepadamu terlebih dahulu, kamu tetap tidak bisa membayarnya. Kamu pikir setelah memukuli orang, tinggal bayar sedikit uang lalu selesai. Kamu juga tahu aku tidak kekurangan uang. Sangat gampang untuk menyelesaikan masalah ini. Aku akan membawa adikmu ke polisi atau aku selesaikan dengan caraku sendiri. Nada bicara Edgar sangat dingin, di dalamnya juga mengandung ancaman. Angel langsung tegang. Edgar mengenal banyak orang di bidang ini, dia adalah preman lokal dengan kemampuan nyata. Kalau sampai dia membawa orang untuk mencari Valentino, entah akan seperti apa hasilnya. Tentu saja tidak boleh membiarkan dia melapor polisi. Direktur Edgar, tolong berikan kesempatan padaku, ini hanya salah paham. Kalau Bapak bersedia menerima permintaan maaf dari kami, aku akan memikirkan cara untuk mengembalikan biaya pengobatan. Kemudian aku akan membawa adikku meninggalkan tempat ini. Kami tidak akan mengganggu kehidupan Bapak dan juga istri Bapak. Angel berbicara dengan nada memohon. Mendengar kata-kata Angel, Edgar yang ada di seberang telepon justru terdiam. Angel akan pergi. Kepergian Angel bukanlah hasil yang dia inginkan. Tujuan dia menelpon kemari bukan hanya karena hal ini. Begini, kamu juga sudah mengikutiku beberapa lama, kamu tahu aku orang seperti apa. Kalian tidak akan bisa membayar uang 100 juta ini dalam waktu singkat. Aku bisa memberikan kalian waktu untuk mengumpulkan uang, kata Edgar dengan perlahan. Baik-baik, terima kasih, Direktur Edgar. Mendengar ini, Angel merasa lega. Tapi, tetap saja perlu untuk meminta maaf secara langsung kan? Besok bawalah adikmu sekalian ke depan hotel untuk meminta maaf secara langsung kepada istriku. Mendengar kata-kata Edgar, Angel tidak berpikir terlalu banyak, dia langsung mengangguk setuju. Edgar yang ada di seberang telepon menutup telepon. Dia tersenyum licik dengan menampakkan 2 gigi emasnya.